Halo sahabat Bakti Channel, kita belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sahabat di hari Rabu 31 Agustus dengan judul Mulut yang Tertutup. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami Maha Tinggi. Engkaulah pencipta dan penebus kami. Hari ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ada satu contoh paling kuat dari kelemah lembutan dalam cawan lebur berasal dari Yesus. Ketika dia berkata untuk datang dan belajarlah kepadaku, karena engkau lemah lembut dan rendah hati, sebagaimana dicatat dalam kitab Matius 11 ayat 29. Dia bersungguh-sungguh dengan cara yang mungkin tidak dapat kita bayangkan. Bila lebih jelas, kita boleh juga padukan dengan 1 Petrus 2 ayat 18-25. Petrus menawarkan beberapa nasihat mengejutkan kepada para budak. Dia menggambarkan bagaimana Yesus menanggapi perlakuan yang tidak adil dan meyakinkan dan menyarankan kepada mereka bahwa dia telah meninggalkan kepada mereka suatu teladan. Apakah teladan yang telah ditinggalkan oleh Yesus? Yaitu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2:21. Teladan yang disampaikan adalah teladan kelemah lembutan, prinsip kelemah lembutan dan kerendahan hati yang dapat kita pelajari dari teladan Yesus, seperti yang diungkapkan di dalam kitab Petrus. Saudaraku, sungguh mengerikan melihat orang lain memperlakukan orang lain dengan tidak adil, dan sangat menyakitkan ketika kita menerima perlakuan seperti itu. Kita boleh bayangkan bila kita ada dalam posisi itu, karena kita biasanya memiliki rasa keadilan yang kuat. Ketika ketidakadilan terjadi, naluri kita adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sambil membawa apa yang kita yakini sebagai kemarahan yang benar dan adil. Saudara, tidak mudah untuk hidup seperti ini. Kelihatannya adalah mustahil kecuali kita menerima satu kebenaran kritis bahwa dalam semua situasi yang tidak adil, kita harus percaya bahwa Bapa kita di surga memegang kendali dan bahwa Dia akan bertindak atas nama kita ketika itu sesuai dengan kehendaknya. Ini juga berarti bahwa kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa seperti Yesus, kita tidak selalu dapat diselamatkan dari ketidakadilan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Bapa kita di surga masih bersama kita dan bertanggung jawab. Sahabat Bakti Channel, nasihat Petrus yang dicontohkan dari kehidupan Yesus mengejutkan karena tampaknya diam dalam penderitaan yang tidak adil adalah kesaksian yang lebih besar akan kemuliaan Allah daripada memperbaiki orang. Ketika ditanyai oleh Kayafas dan Pilatus, Yesus bisa saja mengatakan banyak hal untuk memperbaiki situasi dan untuk membenarkan dirinya. Tetapi Dia yang kita sembah itu, Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak melakukannya. Keheningannya adalah kesaksian akan kelemah lembutannya. Timbul satu pertanyaan. Bagaimanakah kita menghadapi situasi di mana kita diperlakukan dengan tidak adil? Bagaimanakah kita dapat menerapkan dengan lebih baik beberapa asas yang terlihat di sini hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh kita jawab di dalam hati dan pemikiran kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Rabu. Suatu pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu dorongan dan motivasi kepada saudara dan saya agar kita tetap mempertahankan kelemah lembutan, dan biarlah kita dapat menyaksikan akan Yesus Kristus melalui kehidupan kita kepada orang lain. Bila kita tidak dapat
merubah orang-orang yang tidak berlaku adil. Paling tidak kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Kita tetap meneladani apa yang telah disampaikan oleh Yesus dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia berdiam diri di dalam kelemah lembutannya, sehingga Bapa yang di sorga lah yang dimasyurkan, Bapa yang di sorga lah yang disaksikan di dalam kehidupannya. Kiranya hal yang sama kita dapat lakukan di zaman akhir ini, agar melalui kehidupan kita, di dalam cawan lebur yang kita hadapi, kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Rabu. Semoga melalui pelajaran ini iman kita pun semakin dikuatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih berkat yang indah Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang indah. Tuhan memotivasi kami agar kami tetap meneladani apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu memelihara kelemah lembutan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak dapat merubah orang-orang yang tidak berlaku adil di sekitar kami, tetapi paling tidak Tuhan, kami tetap ada dalam kebenaran-Mu, menyaksikan tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam cawan lebur yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Rabu. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.